Baik, Assalamualaikum Pak I. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah Baik, baik. Bapak terima kasih sudah berkenan saya wawancarai ya Pak ya. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya tanyakan terkait teknis pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan di sekolah gitu ya Pak ya. Baik Pak, langsung saja ya untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Terima kasih pertanyaannya. Selama ini apabila terjadi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, apakah itu masuk kasus dilema etika atau rujukan moral? Tentu saja yang harus pertama dilakukan adalah mempelajari kasus-kasus tersebut. Setelah dipelajari baru kita bisa membuat kesimpulan apakah itu merupakan sebuah dilema etika kasusnya ataukah kasus itu termasuk rujukan moral. Keputusan yang sudah diambil tersebut merupakan sebuah kesimpulan yang nantinya akan dijadikan bahan untuk menindaklanjuti apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena dengan diambil berdasarkan keputusan tersebut kita bisa menentukan ini kasus dilema etika atau ini kasus rujukan moral. Baik ya Pak ya, jadi harus dipelajari terlebih dahulu untuk menentukan apakah dilema etika atau rujukan moral. Setelah kesimpulan didapat dari pelajaran yang kita pelajari dari kasus tersebut. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus Pak yang memiliki atau yang kepentingannya sama-sama benar gitu, atau yang mengandung nilai kebajikan kedua-duanya itu? Apabila menghadapi dilema etika terhadap dua kasus yang sama-sama memiliki nilai kebenaran, tentu ini sebuah kasus yang sulit dan sangat kompleks. Tetapi tentu saja ada pendekatan yang bisa kita lakukan, ada keputusan yang kita ambil lebih positif. Di antara pendekatan-pendekatan itu, tentu saja satu, kita harus mengidentifikasi siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Ya dalam hal ini tentu saja keputusan yang akan dibuat itu tentu saja berdampak pada orang-orang yang terlibat dalam kasus itu. Setelah kita mengetahui siapa yang terlibat dalam kasus ini, tentu saja kita harus mencari fakta, data yang optimal terhadap kasus tersebut. Bisa dengan mencari atau melihat contoh dari kasus-kasus sebelumnya yang ada atau peristiwa-peristiwa yang mirip dengan kejadian atau kasus yang terjadi. Setelah itu tentu saja kita harus meminta bantuan dari pihak lain yang sudah mengalami atau menghadapi kasus tersebut, bisa melalui wakasek atau guru-guru yang pernah mengalami hal tersebut. Keputusan yang diambil juga tentu saja harus mempertimbangkan akibat jangka panjang dan jangka pendek dari keputusan yang telah dilakukan tersebut. Biasanya sekolah selalu mengambil keputusan mencari keputusan terbaik bagi lebih banyak orang, karena tentu saja ini melibatkan banyak orang. Setelah itu barulah saya sebagai pimpinan memutuskan sebuah keputusan terhadap sebuah kasus dilema etika yang memiliki dua kebenaran yang memang kedua-duanya benar. Baik, jadi tadi cara Bapak mengambil sebuah keputusan sudah berikut dengan langkah-langkahnya ya Pak ya. Baik Pak, untuk selanjutnya pertanyaannya, langkah-langkah nih Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk proses pengambilan keputusan tadi? Untuk jawaban pertanyaan ini tentu saja jawabannya sudah dijelaskan di pertanyaan jawaban nomor 2 tersebut. Tapi tentu saja harus ada kelanjutannya, yaitu berupa identifikasi, kemudian evaluasi, dan terakhir tentu saja melakukan tindak lanjut dari keputusan yang telah dibuat oleh sekolah. Baik Bapak, untuk selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya keputusan itu bisa efektif apabila keputusan tersebut diterima oleh banyak pihak, dan itu hanya bisa dilakukan apabila kita sebagai pimpinan di sekolah sudah berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di sekolah, melibatkan kepala sekolah dengan para PKS dan guru-guru untuk membahas penyelesaian atau kasus yang dihadapi oleh sekolah, dan itu paling efektif dibandingkan kepala sekolah harus sendiri memutuskan terhadap kasus yang dihadapi oleh sekolah. Otoriter gitu ya? Tidak otoriter, artinya melibatkan banyak untuk membuat sebuah keputusan bersama. Mengapa harus melibatkan banyak orang terhadap kasus-kasus yang dilema etika ini? Karena sekolah, apapun yang terjadi dari keputusan itu, sekolah dan seluruh pihak yang ada di sekolah bisa menjawab terhadap keputusan yang sudah disepakati gitu ya. Baik Bapak, kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan Bapak sebagai pimpinan untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang terjadi? Biasanya tantangannya keputusan yang kita buat tidak bisa membahagiakan atau memenuhi keinginan harapan dari semua pihak yang ada di sekolah. Tentu saja sebagai seorang pimpinan tidak bisa memenuhi seluruh keinginan atau harapan guru, tetapi keputusan harus dibuat. Apapun yang terjadi, sebuah kasus harus diselesaikan walaupun tidak memenuhi seluruh harapan dari stakeholder yang ada di sekolah. Jadi itu yang tantangannya, tidak bisa memenuhi ekspektasi setiap orang yang ada di sekolah. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal atau yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak putuskan? Pengalaman yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan terhadap sebuah kasus dilema etika adalah menambah perbendaharaan,
permasalahan yang bisa diputuskan oleh sekolah. Artinya apabila masalah seperti ini terjadi lagi ke depan, ini dapat dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap kasus yang sama di kasus yang ini. Dan pembuatan keputusan yang dilakukan oleh sekolah yang melibatkan berbagai elemen di sekolah ternyata membuat kebersamaan di sekolah semakin erat dan merasa seluruh guru yang ada di sekolah dilibatkan dalam menyelesaikan masalah sekolah, sehingga mereka merasa memiliki sekolah ini dan berusaha untuk memajukan sekolah ini bersama-sama demi kemajuan sekolah yang saya perhitungkan. Luar biasa sekali Bapak pertanyaannya, jawaban dari Bapak sangat inspirasi. Mudah-mudahan dapat saya jadikan pengalaman berharga untuk saya ke depan. Terima kasih Bapak atas waktu dan perkenannya. Mohon maaf saya telah mengganggu. Tidak apa-apa. Semoga sukses. Amin Pak, terima kasih. Semuanya. Ya, sukses juga buat Bapak ya. Jadi ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan. Barangkali ketika kami mendapati masalah tentang berkaitan dengan siswa dan pada kondisi yang dilematis, maka tentu kami akan berusaha untuk menggali kasus tersebut, kemudian berusaha untuk mencari akar permasalahannya, dan kami juga kalau misalnya relatif mudah, maka kami biasanya cepat mengambil keputusan tentunya dengan berbagai pertimbangan yang dianggap baik untuk semua pihak. Tapi kalau masalah itu agak berat atau agak dalam, maka kami tentu tidak cukup sekali dan kami juga menggali informasi dari berbagai pihak serta meminta bantuan dari guru-guru atau pihak sekolah yang terkait agar kami bisa mengambil keputusan yang baik untuk semua pihak atau dianggap bijaksana untuk semua pihak. Prosedurnya yang pertama kami biasanya kalau misalnya ada anak atau siswa, contoh lah kalau misalnya kalau sekolah, maka kami akan berusaha panggil dulu siswanya dan ngobrol baik-baik permasalahannya. Barangkali kalau kita sudah tahu dari pihak anak juga dari pihak sekolah atau dari pihak guru, maka kami akan bisa mudah menyelesaikan masalah. Artinya kita melakukan pendalaman dulu dari berbagai sisi supaya kita punya pemahaman, punya bahan untuk mengambil keputusan yang tepat. Agar efektif kita dalam mengambil keputusan, ya tentu kita harus tepat mencari informasi, jangan sampai menjadi bola liar gitu. Jadi tidak efektif. Jadi kita harus betul-betul menyelesaikan masalah betul-betul sesuai dengan permasalahan. Jangan sampai fokus ya, ini harus fokus pada permasalahan dan ya kita harus betul-betul memikirkan secara baik, kemudian juga betul-betul berupaya segala sesuatunya untuk kebaikan siswa itu intinya barangkali, karena bagaimanapun juga mereka punya masa depan dan kita berharap mereka jangan sampai masa depannya terpotong karena permasalahannya. Jadi kita berupaya bagaimana menyelesaikan masalah itu, jangan sampai merugikan anak dan masa depan. Itu paling penting. Ya itu tentu pada saat kita berada pada situasi yang dilematis ya, aturan seperti apa, kemudian anaknya seperti apa, dan kita tidak lupa bahwa yang kita urus itu bukan hanya anak itu saja. Jadi yang dilematis itu ketika kita mengambil keputusan yang berpihak pada satu anak, tapi ternyata ada imbas negatif kepada anak yang banyak. Itu yang dilematis yang seringkali kami alami gitu. Itu tentu harus dipikirkan panjang, kita baik-baik gimana caranya agar efek negatifnya dari keputusan yang berpihak pada salah satu itu tidak menjadi efek buruk atau bisa minimalisir lah efek buruk bagi yang lain, atau rasa ketidakadilan yang dialami oleh yang lain. Jadi itu harus betul-betul kami pikirkan baik buruknya agar jangan sampai yang satu diuntungkan tapi yang lain malah kita abaikan gitu. Jadi dilematis yang seperti itu yang sering kali. Karena kita tahu yang namanya masalah itu tidak pernah direncanakan, jika ketemunya tiba-tiba saja. Jadi masalah itu ya kami lihat itu apakah masalah itu sederhana dan bisa langsung diselesaikan. Sebaiknya setiap masalah itu langsung diselesaikan. Jadi tetap setiap kita ketemu masalah itu tidak bisa dijadwal khusus sih sebetulnya. Tapi tentu kita juga mempertimbangkan tanggung jawab kita juga sebagai guru karena mungkin ya. Tapi ketika ada masalah yang urgen yang tidak bisa dinantikan atau diabaikan, maka kita harus segera menyelesaikan. Tapi kalau masalah itu masih belum juga selesai, maka kita ya seperti ibaratnya kalau kita menghadapi kecelakaan kan kita harus melakukan upaya untuk pertolongan pertama. Begitu juga dengan masalah gitu supaya tidak segera menjadi liar atau bahkan menjadi kabur masalahnya. Jadi kita tetap harus melakukan tindakan awal. Kemudian kalau memang harus diselesaikan saat itu ya tentu harus segera. Tapi kalau masalah itu masih bisa kita agak di waktunya ada di ini kan, maka kita tentu akan menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang tepat. Jadi tergantung masalahnya. Iya, situasional. Jadi tidak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah karena kan masalah tidak bisa kita prediksi ya kalau gitu. Faktor-faktor barangkali karena mungkin saya juga melihat dari Bapak Ibu saya dalam menyelesaikan masalah itu kan menjadi pengalaman bagi saya. Terus mungkin ya faktor saya mungkin karena masa kerja sudah
hampir 30 tahun gitu. Jadi ya tentu sudah banyak mengalami permasalahan berkaitan dengan pengelolaan sekolah, berkaitan dengan siswa dan sebagainya. Jadi biasanya ya sudah ada gambaran sebenarnya. Meskipun ya tetaplah yang namanya guru tidak pernah selesai untuk belajar. Setiap saat kita belajar dan tantangannya beda-beda lagi. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh setiap masalah. Yang paling penting adalah ya kita harus fokus pada masalah yang akan kita selesaikan dan tidak boleh mengabaikan apapun yang berkaitan dengan kepentingan anak. Tentu setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada plus minus. Setiap keputusan yang kita ambil itu akan menjadi pelajaran untuk mengambil keputusan berikutnya. Dan itu seringkali karena setiap tahun tentu masalah-masalah yang timbul dari siswa banyak sekali, dan mungkin semakin kesini ya kita semakin tahu triknya. Kalau masalah A bagaimana penyelesaiannya, masalah B bagaimana penyelesaiannya, itu kan sangat bergantung pada pengalaman juga barangkali. Dan itu ya tidak bisa diajarin sih sebetulnya, karena memang kita juga melihat living by doing gitu. Jadi kita apapun dalam hidup kita kan senantiasa belajar, kita harus melakukan refleksi gitu, apakah sudah benar atau yang sudah benar maka akan terus kita gunakan, itu yang dianggap efektif, dianggap benar, dianggap adil kepada semua pihak, terutama kepada anak. Dan tentu itu menjadi pijakan bagi kami untuk tetap menggunakan keputusan tersebut. Tapi bagi kami ketika kami menyadari bahwa keputusan kemarin itu kurang tepat, maka itu menjadi pelajaran berharga bagi kami. Iya, bagaimana kami selanjutnya untuk membuat keputusan.